Belajar dari calon wakil gubernur yang kasus kemarin ya. Nyinggung janda terus klarifikasi, minta maaf, hilaf. Ini saya ngomongin Kang Emil yang ngolok-ngolok janda, ngerendahin perempuan, bikin saya sama teman-teman kesel. Bilang janda ini nanti disantuni Pak ini, janda akan diurus lahir batin oleh bang siapa? Saya udah mantengin Akang loh. Ini tweet-tweet Akang dari dulu emang ngomongin janda. Akang ngomong Polda apa? Janol apa? Saya mau mengingatkan ya, Bapak bukan orang Jakarta pula, KTP masih Bandung. Sekian. Merasa seorang janda ya, saya janda ditinggal mati. Nah seharusnya ya kagak boleh kayak begitu dong ngomong. Seorang janda saya merasa sakit ya, saya bilang itu. Ini bukan masalah ngomong masalah janda atau tidak janda gitu kan. Kita harusnya ya sebagai perempuan ya merasa dilecehkan saja gitu. Anda kan sebagai gubernur yang baiklah perkataannya, seorang mau jadi gubernur dipilih ya kata yang sopan, yang santun kan enak. Kata-kata nafkah lahir batin, sembako, dan dinikahi benar-benar membuat perempuan atau janda hanya sekedar objek batin bagi para laki-laki dalam pandangan Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi kata-kata tersebut diucapkan dengan nada yang sinis atau ketawa yang semakin memvalidasi jika niat Ridwan Kamil memang untuk merendahkan perempuan atau kaum janda, bukan malah memuliakan para janda. Saya mencoba mengulik-ulik apa sih penyebab seorang seperti Ridwan Kamil dan Suswono seringkali merendahkan perempuan atau janda pada konteks masa kampanye ini di Pilkada Jakarta. Dari beberapa sumber yang saya baca, kebiasaan merendahkan perempuan seringkali dikaitkan dengan pribadi yang memiliki gangguan narsistik, pick me boy, hingga mansplaining. Kita semua sepakat jika serangan verbal Ridwan Kamil ke para janda di Jakarta adalah sebuah indikasi yang jelas penyakit psikologis yang harus diwaspadai oleh semua orang, terutama perempuan-perempuan Jakarta. Dari sudut pandang gangguan narsistik, orang-orang seperti ini biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi hingga kelewat batas, sehingga suka merendahkan orang lain dan menganggap diri dan idenya lebih penting, meskipun ide itu tak realistis sama sekali untuk orang lain. Dari beberapa artikel yang saya baca, gangguan narsistik selalu penuh dengan imajinasi dan fantasi mengenai kesuksesan, kekuasaan, tampilan wajah, ketampanan atau kecantikan, dan pasangan yang sempurna. Orang-orang seperti ini selalu ingin dipuji dan dikagumi, merasa paling istimewa, merasa paling pantas diperlakukan spesial, miskin empati, merasa orang lain cemburu terhadap dirinya, hingga memiliki perilaku yang kadang arogan, tapi dibungkus dalam bentuk yang halus. Ini udah minggu tenang, ya. Okay. Tapi ada yang nggak tenang. Mulyono. Dia gelisah tuh sebelum 2027 kan. Saya baca itu. Ya. Secara psikologis, ini bukan ngolok-ngolok. Ini pasti karena Pak Jokowi, beliau itu juga mengikuti perkembangan media sosial. Ya. Dan saya kira dia tahu bahwa Jakarta itu tidak mungkin lagi di bail out dengan kapasitas apapun. Tidak mungkin lagi Jakarta di 2 hari terakhir ini akan dapat semacam kejutan, bahkan dengan seluruh BLT yang masih ada di kantong Pak Jokowi disiram di Jakarta itu kayak masukin garam di air laut aja. Nggak ada poin lagi, karena Jakarta itu melihat dengan kacamata kritis, Jokowi itu udah selesai. Ngapain jadi presiden gagal, mau ikut-ikut cawe-cawe di Jakarta. Itu anak muda berpikirnya begitu. Karena itu 2 hari ini kan Pak Jokowi menghindar dari Jakarta. Mungkin dianggap udah ini Pak, bukan lagi blue chip gitu. Ini katos saja dah. Katos saja. Lalu dia pergi ke Jawa Tengah untuk memastikan Jawa Tengah. Jadi kelihatannya memang Jakarta jadi ukuran selesai apa tidak dinasti Jokowi. Begitu Anies masuk, limpahan gairah muncul lagi tuh. Dul dapat sensasi dari adanya Anies. Dapat sensasi juga Pramono, karena dianggap bahwa Anies kan tadinya tidak searah secara ideologis dengan PDIP kan. Ya, bagus. Tetapi teori saya adalah orang tahu bahwa Anies dan PDIP tidak di dalam arah ideologi yang sama. Ya. Itu tetap ada watak keislaman pada Anies, sementara PDIP itu sangat suka nasionalis. Ya. Tapi Jakarta ini orang-orang pintar yang tahu bahwa kalau kimia itu pun belum bisa disatukan, ada kimia yang mengganggu.
yaitu Mulyono ini kan. Jadi orang merasa bahwa lebih baik rapatkan barisan antara anak Abah dan anak-anak Bung Karno supaya Mulyono dan anak-anak buahnya itu disingkirkan dulu kan. Karena kita tahu bahwa kalau Jakarta dimenangkan oleh gengnya Mulyono ini, itu artinya kesempatan ke 2009 akan dikuasai oleh Mulyono. Nah, center of gravity-nya ada di Jakarta. Jadi saya paham dan saya ingin supaya anak-anak Abah ini ya udah pastikan bahwa yang ngomong ini anak gunung ya. Anak gunung. Saya ingin supaya anak Abah ini tahu cara berpikir itu. Jadi nggak perlu terlalu baper karena kita anak Abah dan anak Medan juga itu. Kalau anak Medan yes, Blok Medan no. Nah, bagus. Itu pentingnya anak Abah di Jakarta. Mulai memahami bahwa yang diperlukan adalah demulyonoisasi. Nah, itu intinya itu. Kita atau saya ingin lihat dalam 2 hari ini, saya kira Anies adalah faktor di situ. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Anies sama aja waktu dia kampanye kemarin itu mendorong supaya ada Jakarta yang berpikir, terutama anak-anak muda yang berpikir tentang masa depan. Nah, masa depan anak muda ini terhalang oleh masa depan anak presiden. Ketua Harian Gerindra Sufi Dasko Ahmad membenarkan surat dukungan Prabowo tersebut. Dia menyebutnya sebagai surat dukungan resmi Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Tapi nih ya, yang blunder itu pernyataannya si Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengungkapkan alasan surat Prabowo tidak memakai kop surat Gerindra dalam memberikan himbauan agar memilih Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Begini nih omongannya si Habibur Rahman, beliau kan beyond institution. Tapi beliau kan sebagai Gerindra memang begitu, surat internal juga begitu kok, standar surat internal juga begitu kok. Artinya ketika tidak memakai kop surat Partai Gerindra, Prabowo melakukan itu sebagai presiden dong, bukan ketua umum partai. Sampai di sini teman-teman paham dong ya, khususnya warga Jakarta. Ya walaupun sejujurnya kalau kita perhatiin dengan seksama, tanda tangan Pak Prabowo kok berbeda ya. Gua jadi ingat Arief Rosyid tahun 2022 yang lalu pernah memasukkan tanda tangan Pak Yusuf Kala. Mungkinkah hal serupa dia lakukan lagi mengingat himbauan tersebut pertama kali dibagikan oleh Arief Rosyid, mantan ketua tim kampanye nasional pasangan Prabowo Gibran, melalui akun Instagram pribadinya @arifrosyid.id pada Senin 25 November 2024. Wah, kalau benar sangat keterlaluan. Ini sama aja black campaign dalam usahanya menjatuhkan suara paslon nomor urut 3 Mas Pram Bangdul. Tapi dia nggak sadar sudah menjatuhkan posisi Prabowo sebagai seorang presiden yang akhirnya di mata rakyat Prabowo seorang presiden cawe-cawe. Tapi bodoh amat juga sih, bukan urusan gue. Masalah asli atau palsunya itu tanda tangan. Yang jadi urusan itu ya surat dukungan di masa tenang pilkada. Oke? Karena gue tetap percaya ketika segala sesuatu diawali dengan hal yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Itulah yang gue yakini terhadap paslon nomor urut 3 Mas Pram Bangdul. Negatif campaign termasuk black campaign yang dilakukan oleh lawannya tidak akan mempengaruhi suara mereka di pilkada. Selain itu, ketidaktegasan Bawaslu pun terjadi ketika Raffi Ahmad yang merupakan pejabat negara sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni secara nyata dan terbukti melakukan cawe-cawe di Pilkada Jakarta pada saat diskusi terbuka bertajuk After Office. Dia mengundang Ridwan Kamil di acara tersebut. Bahkan Ridwan Kamil sendiri mengatakan itu sebagai bentuk dukungan artis-artis termasuk Raffi Ahmad kepada dirinya. Apakah mungkin yang tidak bersikap netral itu justru Bawaslu sendiri ya? Boleh dong gua berasumsi karena pada kenyataannya Bawaslu nggak mengambil sikap atas semua kejadian itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar berani melaporkan jika melihat, mendengar dan memiliki bukti ada anggota TNI, Polri, ASN, pejabat negara dan juga daerah yang melakukan cawe-cawe. Jangan takut, kita sebagai warga negara punya hak untuk bersuara selama itu untuk kebenaran dan keadilan. Bahkan Bang Roni Talapesi, tokoh dari PDI Perjuangan pun mengingatkan. Gini nih katanya, ingat karir dan ingat keluarga.
Kontestasi pilkada ini hanya sebentar, tetapi implikasi apabila dipidana, ini bisa implikasinya terhadap karir dari Bapak Ibu sebagai alat negara. Maka kami ingatkan agar tidak mengikuti perintah yang salah dari pimpinan. Yang pertama, saya memohon maaf ya. Kadang-kadang dalam perkampanyan situasi intensitas hingar-bingar ya, kalimat itu kadang-kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi yang dipilihnya mungkin kurang pas. Saya menghaturkan mohon maaf karena manusia memang gudangnya hilaf dan salah ya. Intinya itu tentang kartu bahwa fasilitasi aspirasi itu bisa oleh gubernur, bisa oleh DPRD. Intinya menyatakan bisa ke DPRD di sebelah kiri saya, bisa aspirasinya ke anggota DPRD di sebelah kanan saya. Tapi pemilihan diksinya mungkin kurang pas dengan situasi yang intens. Apapun itu saya haturkan permohonan maaf lahir batin, tidak bermaksud, dan mudah-mudahan bisa diterima permohonan maaf. Terima kasih. Dan nggak boleh. Kita aja dengarnya itu malu, marah. Pak Ridwan Kamil itu ibu tunggal, dan banyak yang kita ibu tunggal itu cara pandangnya itu salah.